Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumardani Syahid, NIM 1904030103, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, semester 5 kelas C. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas beberapa materi yang sudah dipresentasikan sebelumnya oleh beberapa kelompok dalam mata kuliah manajemen strategi. Materi pertama yang akan saya bahas adalah mengenai misi perusahaan. Sebelum kita lebih jauh untuk mengenal apa arti dari misi, kita sebelumnya harus mengenal apa istilah dari visi. Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang ke arah mana sebuah perusahaan itu akan dibawa, atau gambaran cita-cita apa yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Nah, jika kita sudah mengenal apa arti dari visi, maka kita bisa beralih untuk lebih jauh mengenal arti dari misi. Berdasarkan definisi beberapa ahli, misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya untuk mewujudkan visi yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian materi kedua yang akan saya bahas adalah mengenai tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Tanggung jawab atau tanggung jawab sosial dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian lembaga terhadap lingkungan eksternal lembaga melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial yang lainnya. Kemudian, etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Kemudian materi yang ketiga, kita membahas lingkungan eksternal, di mana lingkungan eksternal adalah semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi suatu perusahaan. Unsur-unsur di luar organisasi sulit dikendalikan, namun berpengaruh terhadap organisasi tersebut. Organisasi tidak dapat berdiri sendiri atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal mutlak yang harus ditelaah lebih jauh. Kemudian selanjutnya kita beralih mengenai membahas materi yang keempat, yaitu strategi lingkungan global. Pengertian dari strategi global adalah strategi yang lebih menekankan pada standarisasi produk di seluruh pasar. Dengan demikian, strategi bersaing dipusatkan dan dikendalikan oleh kantor pusat. Adapun tahap-tahap memasuki lingkungan pasar global, yang pertama itu dimulai dengan tahap domestik, kemudian tahap yang kedua merupakan tahap internasional, kemudian dilanjutkan dengan tahap multinasional, selanjutnya adalah tahap global, dan terakhir ada tahap transnasional. Kemudian beralih lagi ke materi yang kelima, yang membahas mengenai tujuan dan strategi jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah sasaran jangka panjang yang ditentukan sebagai hasil akhir spesifik yang ingin dicapai sebuah organisasi dengan melakukan misi. Jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Tujuan jangka panjang juga merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tertentu. Strategi merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Kerangka waktu untuk tujuan dan strategis harus tetap konsisten. Kemudian kita beralih ke materi yang keenam, yang membahas mengenai strategi bisnis. Strategi bisnis adalah kemampuan pengusaha atau perusahaan dalam analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Perumusan atau formulasi strategi, kemudian pelaksanaan atau implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan, serta melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik
dalam merumuskan strategi yang akan datang. Adapun strategi yang baik adalah strategi yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis yang terjadi untuk meraih keunggulan bersaing. Kemudian materi yang selanjutnya membahas mengenai pengendalian strategi. Pengendalian strategi adalah usaha manajemen untuk melacak suatu strategi saat dilaksanakan, mendeteksi masalah dan perubahan dalam asumsi dasarnya dan membuat penyesuaian yang diperlukan yang berkaitan dengan pengarahan langkah tindakan atas nama strategi pada saat langkah tersebut dilakukan dan ketika hasil akhir akan terlihat beberapa tahun yang akan datang atau beberapa tahun ke depan. Pengendalian strategi berkaitan dengan proses pelacakan sebuah strategi yang sedang dilaksanakan dengan mendeteksi masalah-masalah atau perubahan dengan asumsi dasarnya dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Kemudian materi terakhir yang dibahas adalah mengenai inovasi dan kewirausahaan. Inovasi adalah suatu proses yang mengubah ide baru atau aplikasi baru menjadi produk yang berguna. Inovasi juga diartikan sebagai proses mengubah peluang menjadi gagasan atau ide-ide yang rumit. Bahkan inovasi berasal dari ide-ide yang sepele dan sejenis saja, asal merupakan yang baru dan lebih baik dari yang telah ada. Sedangkan kemampuan inovatif seorang wirausaha merupakan proses mengubah peluang atau suatu gagasan dan ide-ide yang dapat dijual. Salah satu pendapat para ahli mengenai inovasi dikemukakan oleh Everett M. Rogers, di mana mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek, atau objek benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai materi-materi yang telah dibahas sebelumnya di mata kuliah manajemen strategi. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.